Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Suara Kampung. Bagaimana kabar sedulur-sedulur semua, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, ujung barat Aceh sampai di ujung timur Papua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, dalam keadaan baik-baik saja di tengah situasi politik yang secara perlahan-lahan mulai semakin memanas gitu ya, terutama menyikapi pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Sekarang baru bulan November tahun 2022 ya, kalau dihitung-hitung ya secara kalau jalannya waktu rasanya masih lama ya tahun 2024 itu. Tetapi untuk yang berkepentingan untuk punya ambisi politik untuk maju sebagai calon legislatif di pemilihan umum nanti di tahun 2024, begitu juga dengan di Pilpres, pemilihan kepala daerah, tentunya waktu itu mungkin mereka menganggapnya sudah dekat gitu. Jadi kalau memang dihitung-hitung dalam jangka waktu 5 tahun masa jabatan baik di legislatif maupun di eksekutif itu, ya efektifnya itu hanya sekitar kurang lebih 2 tahun saja. Sisanya itu sudah mulai ya pasang ngancang-ngancang kuda-kuda gitu. Kalau itu menurut analisis orang kampung seperti itu, kelihatannya mereka sudah mulai pasang kuda-kuda untuk mencalonkan diri selanjutnya. Ya baik itu pemilihan legislatif maupun eksekutif. Ya kita yang tidak punya kepentingan secara langsung, ya belajar-belajar sedikit-sedikit untuk menjadi pengamat ala-ala kampung seperti itu. Sedulur-sedulur sekalian, uh, kemarin ya rencananya itu kan Partai Nasdem, PKS, kemudian satu lagi apa itu Partai Demokrat sudah merencanakan di tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan itu akan mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi dengan berbagai macam alasan, ya, dengan berbagai macam alasan, rencana deklarasi presiden dan wakil presiden itu batal. Nah ini kemudian digoreng kemana-mana ya, tentunya oleh pakar-pakar politik itu, para pengamat ya. Kalau si Fachri Hamzah, Fachri Hamzah ya, itu menyentil bahwa belum ada deal yang pasti dari bandar-bandar ya. Entah itu bandar apa, bandar judi, bandar togel atau bandar apa, ya tanya saja sama si siapa tuh, si Fachri Hamzah itu. Apa maksudnya belum ada kesepakatan dari bandar-bandar itu. Namun dari uh, partai-partai yang akan mendukung Mas Anies ini itu punya alasan tersendiri gitu ya, karena untuk menentukan satu keputusan katanya masing-masing partai itu punya mekanisme tersendiri. PKS punya mekanisme tersendiri, Partai Demokrat begitu, juga Partai Nasdem juga seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat Mas Anies ini sudah jalan kemana-mana. Tahun 2024 ini memang saya masih jauh, tapi Mas Anies sudah mulai mengkampanyekan dirinya gitu. Sudah jalan ke Medan, jalan ke Solo, jalan kemana-mana, dan semuanya itu ya semakin untuk mempopulerkan dirinya sebagai kandidat bakal calon presiden. Ya semuanya sah-sah saja ya. Pak Ganjar juga begitu ya. Pak Ganjar juga sudah mulai, bukan sudah mulai ya, sudah lama ya, jalan dari bukan hanya sekedar di Jawa Tengah saja, tapi sudah kemana-mana juga Mas Ganjar ya. Semuanya itu ya entahlah. Yang penting masyarakat awam kayak kita ini melihatnya ya itu semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan elektabilitas gitu. Kata orang pintar, meningkatkan elektabilitas.
atas ya. Kita ikut-ikutan, ya sedikit-sedikit ngerti lah seperti begitu, enggak apa-apa. Ya kalau sedikit-sedikit salah atau salah banyak ya mohon dimaafkan ya, namanya juga ya kita sambil jalan sambil belajar gitu loh. Sedulur-sedulur semuanya, yang penting kita sebagai masyarakat kecil ini intinya ya jangan terlalu terpancing dengan berbagai macam hiruk pikuk ya, hiruk pikuk perpolitikan itu. Politik itu memang ya, orang politik sendiri kan bilang itu politik itu nggak ada teman sejati, nggak ada lawan sejati. Hari ini bisa kawan, besok bisa lawan, ya hitungan detik bisa berubah. Jadi kita yang di bawah-bawah, ya tenang-tenang saja. Nggak usah terlalu ikut arus itu, gontok-gontokan patuk mematuk yang orang-orang di atas sana. Itu kepentingan mereka ya, untuk mencapai tujuannya ya mereka buat apa saja gitu. Nah kalau kita lihat kan, itu apa ya namanya ya, yang orang-orang suka komen-komentar di media sosial, netizen ya, kata netizen itu kan sudah semakin, waduh, komentar-komentarnya saling mengomentarinya itu semakin hari semakin tajam ya, antara yang mendukung Anies, yang mendukung Ganjar. Kalau Pak Prabowo sepertinya masih agak tenang-tenang, padahal ya di balik gontok-gontokan mereka itu belum ada pasti, belum ada kepastian. Mas Anies Baswedan ini udah pasti dapat bisa menjadi bakal calon apa tidak? Karena partai pendukung ini masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri loh, seperti itu. Ya Partai Nasdem paling tidak dia yang pertama mendeklarasikan Anies, yang mungkin bisa dapat keuntungan dari situ. Nah sekarang dari PKS, kemudian dari Demokrat, apakah mau secara gratis memberikan tiket gratis begitu saja kepada Mas Anies? Mas Anies sendiri yang menentukan calon wakil presidennya. Tentunya PAN, PKS sama si Demokrat itu mikir-mikir ya. Ini kalau kita 100% mendukung Mas Anies ini, untungnya yang lebih banyak apa nanti jangan sampai ruginya malah yang didapat ya. Karena kan dengan mendukung calon presiden itu juga bisa meningkatkan elektabilitas partai gitu loh. Nah ini kan banyak survei-survei berseliweran di mana-mana, tapi juga jangan juga terlalu percaya sama survei-survei itu. Saya yang jauh di kampung ini juga sedikit paham lah, survei-survei itu ya terkadang yang juga lembaga survei yang kredibel ya, kredibel itu juga ada. Lembaga survei yang abal-abal itu juga ya ada, tergantung pesanan seperti begitu. Ya sudahlah, kita nggak usah terlalu mikir itu. Yang penting kita orang di bawah ini nggak usah terlalu saling menyerang antara pendukungnya Mas Anies sama Mas Ganjar itu. Tenang-tenang saja, kita ikuti saja maunya yang di atas partai politik itu seperti apa. Ya kita bisa memberikan suara ya melalui komentar itu yang serba positif lah. Nggak usah lagi terlalu terbelah secara keras gitu loh. Apalagi sampai ada yang membawa saling menjelekan dari sisi keagamaan, menyerang secara individu karakternya, termasuk sudah mulai melakukan menjelek-jelekan itu, semacam black campaign lah seperti itu. Ya jangan seperti itulah, kita sabar saja. Siapa nanti yang akan bakal lolos sebagai calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, atau siapa saja. Ya kita tenang-tenang saja. Kalau bicara tentang siapa yang menjadi bandar apa, ya sudahlah, kita orang kecil ini nggak usah mikir itu. Yang penting kita mengharapkan nantinya, kita hanya bisa mengharapkan dan berdoa mudah-mudahan Allah itu akan memberikan kita pemimpin, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, sampai kepala kampung, kepala desa, semuanya itu Allah memberikan kita yang amanah, sehingga negara kita ini bisa menjadi negeri yang
negeri yang aman sentosa gitu. Jadi untuk sementara kalau yang secara politik saling menggoreng-goreng, saling menyerang-nyerang secara politik, ya biasa saja, nggak usah dipikir. Ya kita tenang-tenang saja, nggak usah antar sesama tetangga saling gontok-gontokan, saling nggak tegur-teguran karena berbeda pilihan. Berbeda pilihan itu biasa, ya. Dunia ini bisa menarik kalau warnanya berwarna-warni. Pelangi itu menarik karena berwarna-warni. Begitu pilihan politik boleh beda, tetapi persatuan tetap diutamakan. Itu katanya Pak Prabowo. Ya demikian saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku semuanya. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Apapun masakannya, Indonesia tetap jaya. Merdeka!